Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel, bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Revisi Undang-Undang KPK, pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Profesor Emil Salim, Anda diundang Presiden untuk memberikan masukan. Ya. Apa yang Anda tangkap, baik dari pernyataan yang tersurat maupun tersirat oleh Presiden tentang situasi ini? Ya. Pertama, beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi? Revisi, itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Oke. Presiden menangkap, ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran itu? Dia menangkap, jadi langsung beliau berkata, soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong. Omong kosong. Tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke. Saya jawab ya. Sebentar, Prof. Dalam konteks kemudian sekarang saya ingat, saya pernah membaca ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Ya. Prof, yang saya ingin katakan itu pelemahannya di mana ya. Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof, yang tahu kami. Kenapa begitu, Prof? Begitu 2015 dia kepilih, dia buat grand design. Dia buat roadmap, isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT, ya. Seolah-olah itu hebat. Padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya, Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Ya. Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian kecil. Prof, inilah, Prof. Dengan segala hormat saya sama Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan. Tapi bagaimana pencegahannya? Hukum telah dijatuhkan. Bagaimana penindakannya? Bagaimana juga supervisi, monitoring, dan koordinasi kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, kita dengarkan dulu, Kemudian Prof. yang kedua, Prof, ya. Saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih,
Ya, Prof, biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum. Bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan Prof. Saya kan katakan begini. Biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya. Di sini. Ini ya buktinya. Ya, kemana uang itu? Ya, ini siapa memang Anda menunjukkan bukti Anda? Ya. Anda nunjuk ke siapa? Anda nunjuk penonton saya? Kalau nggak, diri. Sebentar. Saya yang berhak memanggil orang Mas untuk naik ke panggung saya. Tunggu dulu di situ Bapak, saya akan cek dulu Anda siapa. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk. Kemudian, saya akan cek Anda siapa. Silakan dilanjutkan. Bicara KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya. Tapi tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin, ada semua. Ini Prof. Aja. Ya. Nah, Prof, orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah KONI. Ya, Prof ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Enggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya? Tanyakan sama beliau. Oke. Ya. Boleh, saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai capaian-capaian KPK, Prof. Tapi kita tidak boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Tahu nggak, Prof? Siapa pelakunya? Begini, Bung. Di dalam aturan undang-undang KPK ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Tiap tahun dia menyampaikan laporan. Prof, saya di DPR, Prof. Nggak boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Mana? Prof, sesat. Mbak Nana. Ini namanya sesat. Alasan. Jadi yang menjadi soal, Bung, adalah ya, ada credibility gap. Bung bilang, saya dipilih. Yang menjadi persoalan, apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iyalah. Ada buku, Bung. Enggak, Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Demokrasi for sale. Kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Negara dengan baik, kita dengarkan. dengan baik, beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan secara baik. Silakan. Supporter apa ini? Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan, bahwa ada buku namanya tapi jangan sebentar. Dengar dulu. Jangan didengar itu. Oke. Demokrasi for sale, ya, dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga, saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung dapat uang? Kalau saya bisa, Pak. Oke. Kita kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Kami kembali setelah pariwara. Menariknya kan begini, KPK butuh Dewan Pengawas. Bentar, kita dengarkan. Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah, itu disebabkan... Bukan, kamu tahu apa lagi? Oke, bentar, kita dengarkan. Ya. Ini bukan di DPR, di sini semua orang menghargai pembicaraan. Jadi, kamu tahu apa lagi? Sebentar, Bung Arteria, sebentar. KPK kinerja bermasalah. Saya nggak mau ada ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya betapa terhormatnya kamu. Indonesia. Ya? Sebentar. Jangan bicara rakyat. Kamu ikut pemilu dulu. Ikut pemilu dulu. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga. Ya? Jangan bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Nana, alasannya KPK bermasalah kinerjanya. Oleh karena itu butuh Dewan Pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada Dewan Pengawasnya? Setiap tahun, setiap tahun, prolegnas tidak pernah terpenuhi. Ini ahli tata negara nggak tidak pernah 10% pun prolegnas ahli tata negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar.